Shalom, saudara-saudara. Salam 5 roti, 2 ikan. Buka hati, diberkati Tuhan. Devosi kita kali ini mengambil topik berdiri dekat salib Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah pembacaan dan perenungan firman-Mu pada hari ini Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dikuatkan oleh firman-Mu dan kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saat membaca ayat ini, saya langsung teringat dengan sebuah lagu jadul yang berjudul Stand By Me. Bukan lagu rohani sih, tapi menurut saya makna lagu ini bagus banget. Yuk kita dengar sepenggal dari lagu ini ya. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be your friend. No, I won't be your friend. Just alone and just stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand up. Stand by me. Stand by me. Mengapa saya suka banget dengan lagu ini? Karena bagi saya lagu ini memang mewakili kemanusiaan kita. Saat kita merasakan khawatir, takut, putus asa, saat sakit penyakit menyerang tubuh kita, saat kita menangis, kita butuh seseorang yang mengasihi kita berada di dekat kita, bersama-sama kita. Dan dengan keberadaan dia di samping kita, kita jadi merasa ada teman yang akan menguatkan kita dan mensupport kita untuk bisa menghadapi tantangan apapun. Nah, kalau yang dimaksud di lagu itu adalah seorang kekasih yang berdiri di dekat kita, maka kalau saya menunjukkan lagu itu kepada Tuhan yang adalah kekasih kita yang sejati. Jadi saat saya bernyanyi, "Darling, darling, stand by me," saya menganggap saya sedang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, berdirilah di dekatku." Karena bagi saya, jika Tuhan berdiri bersama-sama dengan saya, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Saudara-saudara, saat itu Yesus adalah pusat kemarahan orang banyak yang sudah diprovokasi oleh para pemimpin Yahudi. Menunjukkan simpati pada Yesus bisa saja membuat mereka juga menjadi sasaran kemarahan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa saja mereka nanti menjadi sasaran pembulian masyarakat kan? Tapi, mengapa ada murid Yesus yang berdiri di sana bersama-sama dengan dia? Jawabannya adalah karena mereka mengasihi Yesus demikian besar. Saudara-saudara, saya yakin mereka takut. Tapi kasih mereka pada Yesus melampaui rasa takutnya. Mereka berdiri di dekat salib Yesus untuk menunjukkan kasih dan simpati kepada Yesus. Saudara-saudara, di saat Yesus dipuja-puja, tentu akan banyak yang mau berdiri dekat Yesus. Apalagi saat Yesus dieluk-elukan saat memasuki Yerusalem. Wah, para murid tentu bangga sekali berjalan dekat Yesus. Mereka pasti kecipratan popularitas kan? Bahkan ada murid yang pengen duduk di kiri dan kanan Yesus saat Yesus berada dalam kemuliaannya. Tapi saat Yesus disalibkan, di mana mereka? Semuanya lari meninggalkan Yesus. Kecuali Yohanes bersama 3 orang perempuan dan mereka berdiri dekat kaki Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus memang butuh ditemani oleh mereka agar kuat? Saudara-saudara, di dalam keilahiannya, Yesus tidak butuh teman, Yesus tidak butuh manusia untuk mensupport dia. Tapi di dalam kemanusiaannya, Yesus butuh ditemani. Itulah mengapa dia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menemani dia berdoa. Tapi saat selesai berdoa di Getsemani,
Yesus sudah mengalami kemenangan. Dia sudah mengalahkan ketakutannya dan sudah siap untuk disalibkan. Jadi, dia tidak butuh support untuk menghadapi salibnya. Tapi meskipun begitu, kehadiran 3 orang perempuan dan 1 orang muridnya itu tentulah menjadi bentuk simpati bagi Yesus. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, seberapa besar kasih kita pada Yesus? Apakah kita akan setia bersama-sama Yesus di masa-masa kesusahan? Ataukah kita memuji dan menyembahnya hanya saat kita menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah? Bagaimana jika Yesus mengajak kita untuk memikul salib? Bukankah dia mengatakan orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya? Maukah kita tetap menyembah dia saat kita berada di dalam lembah kekelaman? Sampai mana kasih dan kesetiaan kita pada Yesus? Apakah kita mau bersaksi tentang Yesus meskipun semua orang akan menghina dan mencemooh kita? Kiranya kita benar-benar merenungkan dan memikirkan hal ini, saudara-saudara. Nah, yang kedua, apakah kita mau berdiri bersama-sama orang lain yang sedang membutuhkan support kita? Memang, kekuatan kita yang sejati berasal dari Tuhan. Tapi Tuhan tidak memegang kita secara fisik. Tuhan tidak berdiri secara fisik di samping kita. Tapi Dia mau memakai kita untuk memberi kekuatan kepada sesama kita yang sedang kesusahan. Mulut kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan penghiburan yang berasal daripadanya. Tangan kita bisa dipakai Tuhan untuk memeluk atau menepuk bahu saudara-saudara kita yang membutuhkan kekuatan. Bahkan uang kita yang berasal dari Tuhan itu bisa dipakai Tuhan untuk juga memberkati orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, mungkin ada orang-orang di luar sana yang sedang menangis tapi tidak punya orang di sampingnya untuk berbagi cerita. Jika kita sadar akan hal itu, maukah kita berdiri di sana dan dipakai Allah untuk memberikan penghiburan? Baru-baru ini saya menerima sebuah telepon dari orang yang tidak pernah saya jumpai secara langsung. Seorang ibu yang sangat ingin anaknya untuk bertobat. Selama kurang lebih 1 jam, kami ngobrol di telepon. Saya tahu saya tidak bisa membantu banyak. Tapi saya pikir dengan mendengarkan curhatnya dan sedikit berdiskusi dengan dia, mungkin itu bisa menolong. Saya hanya bisa berdoa apa yang kami bicarakan menjadi berkat bagi dia dan anaknya. Dan semoga suatu hari kelak anaknya akan bertobat, akan benar-benar percaya pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, biarlah Paskah mengingatkan kita bahwa kita memang harus setia pada Yesus apapun yang terjadi. Tapi kesetiaan dan kasih kita kepada Yesus juga bisa kita tunjukkan dengan mengasihi sesama kita dan berdiri bersama-sama dengan mereka, memberikan penghiburan dan kekuatan yang menolong mereka untuk menghadapi semua pergumulan hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk setia, Tuhan, berdiri dekat salib Yesus. Namun, ajar kami juga untuk menunjukkan kesetiaan kami itu di dalam bentuk kami berdiri di dekat orang-orang yang membutuhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bukan hanya membutuhkan seseorang berdiri bersama-sama kita, tapi orang lain juga membutuhkan kita untuk berdiri bersama-sama dengan mereka. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai bertemu lagi.